pakai produknya Bapak Ibu. Jadi kita mengalir aja, kita pakai dulu produknya, kita cobain, kita rasakan, kita dapat cerita ke orang. Karena kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya melihat tuh, kan kita bisa lihat downline kita Bapak Ibu, itu ada orang yang udah join 1 bulan, 2 bulan, kok ini nggak ada belanjanya. Kadang saya bingung, ini maksudnya join mau apa gitu loh. Padahal kalau dia mau join, pertama oke, dia mau beli berasnya pakai kebutuhan pribadi. Kedua, itu orang akan mikir, wah ini bisa dapat komisi ya, bisnisnya ini bagus. Nah sekarang kalau dia mau menjalankan bisnisnya, dia harus cobain beli Bapak Ibu. Kenapa? Biar dia bisa cerita. Wah bener, beras dikirim ke rumah saya free, diantar. Begitu juga dia cobain berasnya, oh enak. Jadi dia tawarin ke mitra, ke calon mitra juga bisa, karena menjadi kesaksian pribadi dia gitu loh. Sementara kalau yang saya lihat, aduh sampai 2 bulan belum belanja, jadi saya juga kadang bingung ini mau apa gitu loh. Sayang-sayangin duit gitu loh Bapak Ibu. Walaupun memang kita lihat nilai 100.000 itu, kalau lebih berbicara ekonomi menengah ke atas mungkin ya kecil gitu loh, tapi kan tetap aja itu duit gitu loh Bapak Ibu. Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu yang udah join di sini, saya akan men-share cara menjalankan bisnis ISC seperti apa supaya kita nyaman ngejalanin ini, tidak jadi beban Bapak Ibu. Pertama tidak jadi beban, kedua juga jangan tuh seperti berat hati gitu, malu gitulah, aduh mesti nawarin orang. Jangan begitu Bapak Ibu. Kita maju terus karena namanya kita baru mulai bisnis itu memang nggak mudah. Bicara nggak mudah itu sama seperti kita buka toko konvensional itu, nggak langsung buka toko, semua orang datang beli. Nggak begitu. Sebulan dijalanin, 2 bulan dijalanin, yang penting jalan terus. Kita maju, kita tawarin ke orang gitu loh. Ya, oke, sekarang saya akan masuk mengenai cara menjalankan bisnis ISC. Karena kan berbicara dari legalitas, udah oke. Kita berarti memutuskan ini bisnis yang resmi, ini adalah bisnis beras yang memang kebutuhan pokok pasti dipakai orang. Oke, sekarang bagaimana Bapak cara menjalankan bisnis ISC supaya orang tertarik? Kalau dari pengalaman saya, itu kita harus kuasai knowledge-nya, pengetahuannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini kita butuhkan untuk kita pertama cerita ke calon. Kedua, kita bisa menjawab pertanyaan calon mitra. Nah, tetapi kan pertanyaannya sekarang, tapi Pak, saya kalau masih baru, bagaimana saya mendapatkan knowledge, pengetahuan dari bisnis ISC? Apalagi sekarang zaman pandemi, jadi tidak ada tuh Bapak Ibu training di kantor ISC, karena memang semenjak pandemi udah nggak ada training yang datang sana, jadi semua dilakukan via Zoom. Nah, pertama Bapak Ibu sebelum memutuskan join di bisnis ISC, Bapak tanya upline-nya, Pak, nanti saya kalau jadi downline, ini gimana Pak? Apakah saya dituntun? Apakah saya dilepas aja? Gitu loh, join member lepas sana, kamu jalan sendiri, tawarin orang, rekrut member. Itu bagaimana Pak? Bapak Ibu boleh tanya seperti itu. Kenapa? Karena berbicara keberhasilan jaringan, bisnis jaringan itu adalah kerjasama tim Pak. Kerjasama tim. Kenapa saya bilang kerjasama tim? Jadi Bapak Ibu harus lihat upline-nya Bapak Ibu langsung, atau misalnya enggak, Bapak tanya lagi, Pak ini nanti ada grupnya enggak? Grup apa? Maksudnya grup yang kita yang udah jadi member dimasukin grup Pak, supaya kita dapat pengetahuan, dapat knowledge, kita bisa tanya-tanya, kita bisa dapat motivasi. Itu fungsi grup. Jadi Bapak Ibu nggak apa-apa tanya. Nah kalau di situ, oh ada Pak, saya leader saya ada buat grup, nanti Bapak saya masukin. Nah itu udah poin plus Bapak join sama upline Bapak, karena Bapak ada wadahnya buat bertanya, buat menimba ilmu. Itu Bapak ada wadahnya. Itu pertama, Bapak harus cari tahu itu. Kedua, dari dalam diri Bapak juga harus mau, karena dari pengalaman saya tidak semua orang juga mau tuh dimasukin ke grup. Kadang saya juga bingung, kok nggak mau dimasukin ke grup, kenapa? Nah itu alasannya macam-macam. Tapi yang lebih nggak jelas itu ya karena memang nggak mau, bukan karena aduh handphonenya lemot. Mungkin kalau karena
berbicara handphone kita masih bisa terima gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau di sisi yang lain ada yang nggak bisa menjelaskan itu gitu, cuman bilang nanti aja Pak, kali ini saya akan join. Cuman begitu dibuat ngambang, padahal kita sudah menawarkan, tapi dibuat ngambang. Nah sebenarnya dari sisi situ kita sudah bisa tahu loh Bapak Ibu, mitra kita itu seperti apa, psikologisnya itu sebenarnya udah ketahuan loh. Kenapa dia ini orang mau jalanin serius apa cuman nggak enak hati sama kita jadi join member. Dari situ udah ketahuan. Karena orang yang pengen tahu lebih dalam bisnis ini, dia akan join di join di grup. Itu kedua. Jadi Bapak Ibu harus mau setelah Bapak Ibu tanya ada grupnya, Bapak Ibu akhirnya join, Bapak Ibu harus mau apabila Upland menawarkan join di grup. Karena ini kepentingannya banyak Bapak Ibu. Itu kedua. Nah, setelah ketiga, Bapak Ibu harus mengikuti apa yang dibicarakan di grup. Mengikuti ini bukan berarti setiap saat ada message masuk di grup, Bapak Ibu lihat. Ya nggak begitu juga. Kenapa? Karena kan kita semua punya kesibukan masing-masing. Gitu loh. Ada yang kerja di kantor, ada yang ibu rumah tangga, ada yang bisnismen musik keluar rumah, atau gimana. Itu nggak perlu yang harus kita lihat. Bukan. Bapak Ibu boleh, nggak apa-apa. Itu belum Bapak Ibu baca, chat itu jadi akhirnya numpuk, nggak apa-apa. Tapi nanti malam Bapak Ibu udah senggang, udah santai, itu Bapak Ibu harus meluangkan waktu untuk baca itu chat. Baca satu-satu, Bapak Ibu panjat satu-satu baca. Karena dari situ Bapak Ibu akan mendapatkan info-info pengetahuan yang manfaatnya banyak sekali Bapak. Karena dari si A ada nanya ini, ada si B dari nanya ini, lalu ada admin yang menjelaskan, ada admin yang ngasih video motivasi setiap hari. Terus Bapak Ibu bisa lihat di grup, ada orang nge-add lagi masuk, mitra yang baru, si B ada nge-add lagi mitra yang baru. Bapak Ibu akan berpikir, kok ini grup hidup sekali ya, kok ini bisnis ISC kok ini hidup. Selalu tiap hari ada penambahan, selalu nggak ada habisnya. Dari situ Bapak Ibu akan mikir, wah ini bagus. Berarti pertumbuhannya bagus, boleh ini saya coba, saya akan ngejalanin. Gitu. Nah dari situ timbul kemauan dalam diri kita untuk menawarkan bisnis ini. Itu seperti yang tadi saya bilang, itu syarat yang ketiga. Kita harus mau baca apa yang ada di grup. Jadi bukan cuma joinnya aja, tapi nggak mau baca, ya percuma Bapak Ibu. Oke, nah sekarang setelah Bapak Ibu ikutin tiga syarat yang tadi saya bilang, sekarang saya akan men-share cara mudah untuk menjalankan bisnis ISC. Coba Pak Edi kita share yang peak yang pembelanjaan beras minimal 5 kilo. Pengalihan beras di bawah. Ya ini kalau ini cuman syarat-syarat ya, syarat-syarat dan knowledge ini nanti kalau Bapak Ibu butuh nanti bisa saya share ya. Bisa saya share, semuanya ada itu. Nah, jadi saya langsung aja mengenai cara menjalankan bisnis ISC supaya kita semua bisa sukses. Jadi di bisnis ISC itu, seperti Bapak Ibu lihat, tidak disuruh jualan, tapi pindah beli berasnya. Awalnya beli di toko atau warung, pindah beli ke ISC minimal 5 kilo per bulan. Alasannya apa? Coba Bapak Ibu, Pak Edi turunin. Ya, alasannya pertama harga beras bersaing. Kedua, free ongkir diantar sampai rumah khusus zona hijau. Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Tasikmalaya, Cirebon, Pekalongan, Kota Sidoarjo, Kota Malang, Kota Solo. Ini filenya ada ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek itu ada filenya, file listnya, kecamatan, nama kecamatan, nama kelurahan. Jadi Bapak Ibu sebelum menawarkan, Bapak Ibu tanya dulu nih calonnya, kamu domisili di mana? Jadi dia masuk zona hijau atau zona kuning. Jadi di ISC itu dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Zona hijau itu adalah zona yang tercover free ongkir dari ISC. Jadi pesan dari aplikasi, dikirim langsung dari perusahaan sampai di rumah kita. Itu zona hijau. Ada lagi penamaannya yaitu zona kuning. Zona kuning ini adalah zona yang tidak tercover free pengiriman. Nah, berbicara zona kuning ini, tidak tercover free pengiriman, ini perlu penanganan khusus Bapak Ibu.
Nah, caranya itu biasanya kita akan cek di kota tersebut itu ada drop point-nya atau tidak. Drop point ini adalah belanja gabungan suatu mitra di suatu lokasi yang sama. Nah, berbicara belanja gabungan berarti ini kita harus ngumpulin PO. Kita buka grup, ngumpulin PO di suatu lokasi yang sama. Contoh misalnya Kota Tegal. Kita kumpulin dulu mitra di Kota Tegal. Seberapa banyak kita buka PO. Kenapa kita harus buka PO? Karena ISC akan ngirim ke lokasi drop point itu sesuai dengan kuota ISC. Minimal misalnya 160 sak atau 200 sak. Nah, kita kumpulin. Setelah tercapai 160 sak, 200 sak, baru barang itu dikirim ke lokasi drop point kota tersebut. Jadi, perlu penanganan khusus untuk di zona kuning. Nah, cara penanganan khusus ini seperti tadi saya bilang, itu nanti banyak cara. Itu Bapak Ibu dengan join di ISC lambat laun akan tahu, oh ini zona kuning, oh ini begini, oh ini ada drop point, itu akan semakin tahu Bapak Ibu. Itu jadi bertahap, pengetahuan kita bertahap. Untuk sampai ke zona kuning bertahap, kita berbicara zona hijau dulu, dikirim sampai rumah, free ongkir sampai rumah. Jadi nomor 3, keuntungannya ialah tidak perlu keluar rumah, pesan via aplikasi, transfer beras sampai di rumah. Estimasi pengiriman 1 sampai dengan 7 hari. Lalu keuntungan yang lain di nomor 4, seperti tadi saya juga di awal sudah menjelaskan, mendapat cashback pribadi atau komisi pribadi senilai omset pembelanjaan pribadi senilai 1%. Begitu juga di poin kelima, kita dapat omset jaringan 1% sampai dengan kedalaman 10 level. Level 1 sampai dengan 10 level tidak terbatas jumlahnya. Dan yang keenam, bisnis ini bisa diwariskan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mewariskan bisnis ini, berbicara jangka panjang ke depannya, bisa diwariskan ke anak, bisa. Jadi sudah dipersiapkan dari sekarang Bapak Ibu susun bisnis Bapak Ibu bangun bisnis Bapak Ibu, nanti tinggal Bapak Ibu wariskan ke anak. Itu kelebihan dari bisnis ISC. Oke, sekarang saya men-share seperti tadi, kita share kasih tahu, kita tidak fokus di jualan, tetapi kita mengalihkan pembelian beras kita di luar menjadi DSC. Begitu juga kita menawarkan ke orang lain Bapak Ibu, kita duplikasi. Jadi kalau di grup kita ini bilangnya duplikasinya tuh ilustrasi 557. 557, jadi setiap orang cari 5 orang sebulan, dalam waktu sebulan, yang mau mengalihkan pembelian beras DSC. Begitu juga 5 orang ini mencari lagi 5 orang. Terus setiap 5 orang mencari 5 orang, setiap 1 orang mencari 5 orang, setiap 1 orang mencari 5 orang. Potensi income yang nanti Bapak Ibu bisa hasilkan di bisnis ini, di bulan ke-7, coba Pak Edi turunin. Di Bapak Edi turunin di bulan ke-7, seperti yang Bapak Ibu lihat di ilustrasi ini, ilustrasi 57, kita konsisten terus, Anda punya teman 5 orang, Anda punya teman yang selalu makan nasi dan beli beras minimal 5 kilo per bulan, lalu Anda duplikasikan hingga 7 bulan, maka Anda akan mendapatkan hasil kerja serius ini, kurang lebih 62 juta per bulan. Di mana hitungannya silakan Bapak Ibu lihat, ke bawah lagi Pak Edi. Bapak Ibu lihat di ilustrasi di 557, di tabelnya, seperti ini yang Bapak Ibu lihat ya. Jadi di bulan pertama join, kita 1 orang. Bicara kita itu ada level 0 Bapak Ibu. Kita itu disebut level 0. 1 orang. Kita belanja 1 pak beras senilai 7,5, komisi per bulan kita 637 perak. Lalu kita duplikasikan Bapak Ibu. Di dalam waktu sebulan itu, kalau kita lihat di ilustrasinya, bulan pertama kita cari 5 orang. Jadi berbicara kita dapat 5 orang, berarti dengan kita sendiri itu menjadi 6 orang. 6 orang ini belanja 63.750 senilai 1 sak beras. Berarti omset kita 382.500 dikali 1%. Jadi bulan pertama omset kita, komisi kita itu dapatnya 3.800 Bapak Ibu. Nah, berbicara 3.800 berarti kan sangat kecil ya, karena baru dari 5 orang. Lalu kita lihat lagi di bulan kedua. Begitu juga 5 orang ini Bapak Ibu, dia juga duplikasi. Cari setiap orangnya cari 5 orang lagi di bulan kedua. Berarti itu dia duplikasi jadi 25. 25 ditambah yang tadi, 6 orang yang tadi yang di bulan kedua itu jadi 31 orang. 31 orang ini belanja 63.750, belanja 1 pak.
omsetnya 1,9, komisinya jadi 19.000. Begitu terus Bapak Ibu. Jadi setiap orang berduplikasi sebulan cuma mencari 5 orang, itu duplikasinya berhasil Bapak Ibu. Terus duplikasi. Itu uangnya akan kelihatan di bulan ke-7 Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini udah berbicara duplikasi setiap orang itu jadi besar. Orangnya tuh kalau Bapak Ibu lihat, di bulan ke-7 tuh membernya menjadi 78.000. Bicara 78.000 ditambah lagi yang tadi 19.000. Belanja cuma 1 sak beras Bapak Ibu. Berarti omsetnya itu sudah mencapai 6,2 M. Komisi kita 62 juta Bapak Ibu. Di bulan ke-7. Nah, bicara di bulan ke-7, omset 62 juta ini oke. Kita nggak bicara muluk-muluk Bapak Ibu. Di dalam perjalanan bisnis ini kan tidak semua berhasil duplikasi. Ada yang dapat targetnya 5, cuman dapatnya 2, apakah dapatnya 1, apakah dapatnya 3, atau sama sekali nggak dapat. Oke, kita hitung-hitungan Bapak Ibu. Bisnis kita nggak berjalan, duplikasinya nggak berjalan sempurna. Oke, kita hitung 50%-nya aja berhasil Bapak Ibu. Berarti kalau 50%-nya berhasil aja itu 62 juta, itu 30 jutaan Bapak Ibu. Jadi dengan cara ini aja kalau duplikasinya berhasil di bulan ke-7 itu, pendapatan kita, income kita 30 juta Bapak Ibu, 30 jutaan. Oke, kita kesampingkan itu lagi semua, kesampingkan gagal dah, nggak sampai 50%, kita cuma berhasil 25% aja duplikasinya. Duplikasi cuma berhasil 25%. Berarti berapa tuh? Dari 62 juta, duplikasi berhasil cuma 25%, itu sekitar kurang lebih kalau saya sudah hitung itu sekitar 15 juta Bapak Ibu. Berbicara 15 juta itu masih oke Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita belanja cuma 1 sak beras. 63.750, sementara kebutuhan tiap keluarga itu lebih dari 1 sak beras. Seperti saya kebutuhan saya 4 sak beras, saya udah saya alihkan aja semua. Udah kagak pakai hitung 1 sak, enggak, saya beli udah 4 sak di sini. Nah, berbicara berlebih 4 sak, tentu Bapak Ibu bisa hitung-hitungan lagi Bapak Ibu. Berarti omsetnya akan lebih besar dari tabel ini. Gitu loh. Jadi kan sangat realistis dengan modal kita pendaftaran 100.000 untuk 1 tahun pertama, tetapi income yang bisa kita dapatkan, peluang yang bisa kita dapatkan itu sangat besar. Kenapa? Kalau kita buka toko sendiri, Bapak Ibu, buka toko konvensional sendiri, Bapak Ibu perlu modal nyewa ruko, modal stok beras. Lalu menjangkaunya itu cuma 1 kecamatan, Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma bisa jualan 1 kecamatan kalau punya toko sembako. Tapi kalau di bisnis jaringan ini, Bapak Ibu seluruh Indonesia menjangkau. Seperti saya punya downline ada di Palangkaraya, ada di Balikpapan, ada di Semarang. Itu saya punya. Ada di Sleman, ada di Denpasar, semua punya, ada di Jombang. Tuh, saya mitra saya di Semarang, di Jombang itu lagi semangat 45 sekali Bapak Ibu. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Itulah kekuatan jaringan. Jangan meremehkan, jangan kita sudah ilfil, sudah negatif dulu sama jaringan. Mereka yang melihat MLM itu negatif itu mereka tidak tahu apa-apa. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, jangan malu, jangan yang menganggap negatif itu bisnis MLM. Salah. Justru bisnis MLM itu adalah bisnis yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena menjangkau seluruh Indonesia, khususnya Indonesia ini menjangkau seluruh Indonesia. Kenapa? Karena saya punya teman, saya punya kenalan, saya punya keluarga. Itu beda dengan Bapak Ibu punya teman, punya kenalan, punya keluarga. Dari situ, itu akan nyebar. Member mitra itu akan nyebar, berduplikasi, beranak pinak. Mungkin kalau Bapak Ibu baru join, itu tidak akan, pertumbuhannya itu akan pelan. Baru 5, baru 10, mungkin pelan dia berduplikasi, beranak pinaknya baru pelan. Tapi Bapak Ibu setelah di atas, member Bapak Ibu di atas 10, di atas 20, lihat nanti dia akan beranak pinaknya cepat begitu loh. Kenapa? Semua orang berlomba-lomba untuk duplikasi Bapak Ibu. Karena mereka tahu semakin banyak downline, semakin besar komisi yang akan mereka dapatkan. Itu. Jadi mereka akan berlomba duplikasi, berbicara berlomba itu pertumbuhannya setiap hari teng. Nah, kita kalau sudah seperti itu,
Kita tinggal memaintenance jaringan. Maintenance jaringan itu apa maksudnya? Kita lihat, kita di grup, kita jawab semua pertanyaan di grup. Kita kalau sudah banyak itu, kita juga harus punya juga nih Bapak Ibu grup yang khusus buat menghandle jaringan kita. Selain kita punya grup besar, adalah grup leader, kita juga perlu buat grup sendiri khusus buat jaringan 10 level kita. Fungsinya apa? Kita benar-benar tahu kinerja kita punya jaringan. Kinerja kita punya jaringan bagaimana maksudnya? Bapak Ibu bisa lihat, wah si A belum belanja bulan ini. Wah 2 bulan belum belanja. Bapak Ibu perlu WhatsApp Japri. Karena dari pengalaman saya, banyak kasus pertama, dia masih gaptek, nggak bisa cara ordernya. Itu pertama. Nah kedua, dia masih itu namanya itu gimana ya? Saya habis belum punya downline Pak. Terus masih dapat bantuan dari pemerintah. Ini kan zaman pandemi, sebagian dari kita pasti dapat bantuan pemerintah, beras masih banyak stoknya. Nah, lalu saya akan bilang begini, Bapak Ibu, ini bisnis IS ini adalah jangka panjang. Bapak Ibu harus bisa bangun bisnis ini dari sekarang. Harus mulai dari sekarang. Jangan disia-siakan, jangan dibuang-buang waktu. Bapak Ibu dapat bantuan dari beras dari pemerintah. Bapak Ibu beli 1 sak setiap bulan, minimal 1 sak, karena dari DSC itu sangat mudah, minimal 1 sak aja itu sudah menjaga komisi kita tidak hangus, Bapak Ibu. Kenapa seperti saya bilang di awal, beli 1 sak, kenapa? Supaya kita tahu produk ini, oh benar dikirim sampai rumah, oh benar berasnya enak, kita bisa cerita ke orang lain. Kalau kita tidak menjadi pelaku, ya bagaimana kita menawarkan orang lain? Gitu loh, oh bener kok saya beli komisinya masuk 600 perak, oh bener masuk lagi 600 perak, oh downline saya punya downline, oh bener dapat komisi dari downline. Nah kita harus jadi pelaku Bapak Ibu, jangan kita pasif gitu loh. Nah dari situ baru kita juga bisa menawarkan orang lain jadi kesaksian pribadi kita gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi dari situ kita bisa melihat, bisa monitor jaringan kita sendiri sampai seberapa besar pertumbuhannya, perkembangan mitra kita. Dan kita sebagai upline lambat tahun kita harus belajar Bapak Ibu. Kita udah tahu makin hari makin tahu belajar, kita makin punya pengetahuan knowledge-nya. Kalau kita sudah punya pengetahuan knowledge, kita juga harus bisa menduplikasikan knowledge kita Bapak Ibu. Kenapa saya bilang menduplikasikan ini? Karena ini untuk kepentingan jaringan. Jaringan Bapak Ibu, downline Bapak Ibu bisa cerita, ngasih tahu, penjelasan. Bapak Ibu juga akan mendapatkan imbasnya. Downline Bapak Ibu akan bisa duplikasi, dapat imbasnya. Jadi kita punya pengetahuan harus diduplikasikan, gitu loh. Nah mungkin baru pertama join, mitranya mungkin akan minta bantuan Bapak Ibu, Pak coba tolong bantuin saya udah teleponin, saya punya calon, cuman saya masih belum begitu paham menjelaskan secara detail. Coba tolong Pak, tadi saya udah bilang sih ke calon saya, ntar upline saya ada bantu buat menjelaskan. Nah, Bapak Ibu harus siap itu menjelaskan. Nah, kalau misalnya start kasusnya, Bapak Ibu juga baru join nih. Wah, saya juga baru join 1 bulan. Gimana ini? Belum pengetahuannya belum banyak. Bapak Ibu minta lagi di upline Bapak Ibu lagi di atasnya. Itu upline harus bisa, bukannya harus bisa, harus mau men-sharing, harus mau menjelaskan. Kenapa? Karena urusannya juga upline juga akan terima dari komisi dari downline yang berhasil gitu loh. Jadi inilah yang saya bilang. Bisnis online ini adalah bisnis jaringan dan tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dikasih kewajiban kepada 1 orang. Oke, sekarang Bapak Ibu minta pertolongan upline, cuman kan mau sampai kapan? Nanti lama-lama kan berkembang Bapak Ibu, beranak pinak terus ini berkembang. Masa masih terus minta bantuan upline? Bapak Ibu harus bisa juga menjelaskan gantian jadi estafet Bapak Ibu yang akan menjelaskan ke calon downline Bapak Ibu. Harus bisa duplikasi begitu. Nah, inilah yang dibilang nanti akan berhasil jaringannya. Jadi bicara duplikasi itu bukan cuma duplikasi member doang Bapak Ibu, tetapi duplikasi pengetahuan. Gitu loh. Kenapa? Karena ini bisnis jaringan, bisnis yang mandiri. Bicara mandiri apa? Mereka nanti akan order sendiri. Dari aplikasi order sendiri, pada sendiri. Semua klik-klik, omset masuk ke kita, Bapak Ibu. Tuh.
kita nggak ngapa-ngapain, semua mereka beli beras bulan ini, pencet-pencet aplikasi, komisi masuk semua ke 10 level ke atas. Semua otomatis. Jadi harus bisa, Bapak Ibu join di sini harus bisa pemakaian aplikasi ISC. Harus belajar. Bicara harus belajar, minta tuntunan upline. Upline harus sabar, harus mau nuntun downline. Karena nanti kan harus order sendiri Bapak Ibu. Bukan kayak konvensional, kita orang datang, kita layanin, Pak beli beras, kita layanin satu. Pak beli beras, kita layanin satu. Kan nggak begitu di sini. Mereka semua otomatis sendiri, beli sendiri. Gitu loh. Jadi harus mau duplikasikan pengetahuan. Itu syaratnya Bapak Ibu. Ya, nah bicara peluang dari modal 100.000, peluang income seperti ini, masa Bapak Ibu tidak mau menjalankan? Sementara ini adalah produk yang mudah dijual. Mudah dijual karena memang kita pakai setiap bulan. Gitu. Menurut saya ya patut kita jalankan. Saya men-sharing bisnis ini bukan berarti saya bilang, Bapak Ibu punya pekerjaan utama, Bapak Ibu stop. Bapak Ibu jalankan ini. Bukan. Jangan salah tangkap ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap bisa menjalankan, Bapak Ibu punya usaha, Bapak Ibu punya pekerjaan, tetapi Bapak Ibu harus bisa menyisihkan waktu buat sharing bisnis ini. Kenapa? Karena ini bisnis yang harus kita jalankan, harus action. Kalau Bapak nggak pernah sharing, nggak pernah cerita, bagaimana bisa bertumbuh? Dan bisnis jaringan ini Bapak harus tahu ya, harus punya konsep, kalau kita ditolak, wah berarti ini bisnis nggak berjalan, susah nawarin. Bukan, beda Bapak Ibu. Kalau produk yang lain mungkin bisa begitu. Karena wah produknya mahal, barang impor dari Amerika, barangnya mahal ratusan ribu, jadi susah. Mungkin di perusahaan lain benar seperti itu kasusnya. Tapi kalau di kita ini beras Bapak Ibu, harga kita itu bersaing. Jadi jangan, kalau orang nggak mau, sudah kita jelasin begini, peluangnya begini, Bab, dia tetap tidak mau, kita jangan punya pemikiran, aduh, susah kali ini. Bukan. Kita harus punya pikiran, mereka yang rugi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat peluang dari bisnis ini. Gitu loh. Mereka nggak join juga, mereka beli beras kok setiap bulan. Tuh. Kenapa nggak beli beras di sini? Dapat cashback pribadi pertama. Kedua, bisa ngejalanin bisnisnya. Gitu loh. Ibarat kata ya Bapak Ibu, dia nggak jalan juga ya, dia nggak bisa cari downline. Ya, anggap aja Bapak Ibu, 100.000 itu untuk ongkos kirim selama setahun ke rumah kita. Enak, kita tinggal pesan aplikasi, kirim di rumah. Kita mau jualan juga bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa jualan nih, nawarin ke teman-teman, saya jualan beras, mau nggak? Tawarin, kamu mau nggak nih beli beras yang saya jual, beras premium, enak, harga 64.000 atau 63,7,5, pokoknya free ongkir. Kamu pesan nama saya kirimin 1-7 hari barang nyampe, dicobain. Bapak Ibu mau jual sampai ratusan order juga free ongkir, sampai ribuan order juga free ongkir Bapak Ibu. Nah, sekarang bicara seperti itu, kenapa pusing? Modal 100.000, kecuali modal ini jutaan, seperti kita buka toko konvensional di pasar, toko sembako, jutaan, resikonya besar. Nggak laku, berapa yang kita pertaruhkan? Gitu loh. Modal besar, tetapi cuma menjangkau satu kecamatan. Lalu, tidak bisa mendatangkan passive income. Kita harus ready terus setiap hari. Lah kalau ini, kita nggak ready Pak. Bapak Ibu, seperti tadi saya bilang, mereka pada beli sendiri. Orang tiap bulan beli kok, beli beras. Order sendiri, udah. Kita mau liburan, kita mau jalan-jalan, ada acara keluarga, setiap minggu, setiap Sabtu, bahkan bukan cuma setiap Sabtu Minggu, setiap hari tanggal kerja, tanggal hitam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Bapak Ibu, mau jalan-jalan ya bisnis jalan terus. Orang beli mau beli terus. Nggak dibatasin ruang dan waktu. Nggak dibatasin tanggal merah. Semua bisa order terus Bapak Ibu. Bagaimana nggak luar biasa bisnis ini, gitu loh. Modal 100.000, peluangnya luar biasa. Nah, makanya seperti saya cerita ini, Bapak Ibu jangan punya pemikiran, wah susah ngejalanin. Mereka yang akan rugi, itu yang harus Bapak Ibu tanamkan di diri Bapak Ibu, gitu loh. Gitu. Jadi Bapak Ibu semangatnya nggak akan patah, nggak akan down.
Karena kenapa? Ada penolakan 1, penolakan 2, penolakan 3. Itu biasa Bapak Ibu. Kita jualan juga nggak langsung rame. Biasa. Namanya orang penolakan. Biasa, yang penting kita jalan terus. Jalan terus aja. Gitu loh. Nawarin terus. Nggak ada yang salah kok bisnis ini. Lebih banyak kalau yang udah saya jalanin sangat nyaman, banyak banget kelebihannya. Bahkan saya tidak menemukan kekurangan di bisnis ini. Kenapa saya tidak menemukan kekurangan? Ini bisnis yang simpel. Kalau Bapak Ibu tahu bisnis MLM di tempat lain itu ada namanya pairing-pairingan, karena mereka pakai poin. Pairing kaki kiri, kaki kanan, pairing baru dapat komisi, baru dapat uang. Lalu ada namanya jabatan-jabatan di perusahaan lain. Jadi dari manajer syaratnya punya downline, berapa, omsetnya berapa, dia naik manajer, dari manajer ntar dari diamond dari master, sharon lah, apalah, saya udah juga pusing ya, dan saya dijelasin begitu sama upline saya, udah kamu jangan ceritain itu dulu, itu masih kejauhan saya untuk ke situ sampai omset itu, ini saya awal-awal aja. Saya udah langsung nge-cut begitu karena bikin pusing gitu loh. Baru awal saya udah dikasih tahu yang begitu pusing. Nah, kalau di simple banget Bapak Ibu, nggak ada namanya jabatan, nggak ada yang namanya reward, nggak ada yang namanya pairing-pairingan kaki kiri, mesti seimbang, mesti ini, nggak ada Bapak Ibu. Pokoknya omset 1% pembelanjaan pribadi sama omset 1% omset dari pembelanjaan downline sampai dengan kedalaman 10 level, udah itu aja. Income kita didapat dari itu aja. Sangat simpel, semua bisa. Gitu loh. Nggak ada pengetahuan yang lain. Lalu itu simpelnya lagi apa? Produk ini beras Bapak Ibu. Kalau produk yang lain, kita mesti datang ke tempat calon downline kita, datang mesti demo produk Bapak Ibu. Demo produk nih, misalnya produk ini di demo di depan mereka. Lah kalau kita beras, nggak pakai begitu Bapak Ibu. Nggak perlu kita mesti bawa beras kita demo nih. Kita masak pakai rice cooker. Nggak begitu. Bahkan yang saya jalanin, saya semua yang udah jalanin, saya nggak ada yang ketemu sama member Bapak Ibu. Boleh percaya dah sama saya. Saya nggak ada ketemu sama downline. Saya semua via telepon, via WhatsApp saya kirimin. Nah, yang penting saya menguasai. Setelah saya kirimin video 3 menit, saya pertama tuh cari orang. Nah ini targetnya, saya kirimin video 3 menit. Saya kirimin video 3 menit, lihat ketertarikan orang, dia tertarik. Saya jelasin sedikit WhatsApp mengenai tadi, cari 5 orang, ilustrasi 557 saya share, dia tertarik lagi, langsung saya telepon Bapak Ibu. Nggak pakai lama, saya telepon. Saya telepon buat apa? Biar bisa komunikasi. Kalau udah bicara komunikasi, dia nanya apa, kita jawab. Kita jelasin semua, beres Bapak Ibu. Yang penting seperti tadi saya bilang, kita kuasain knowledge. Dia mau nanya apa, kita jawab. Gitu loh. Ini bisnis tidak ada lemahnya, tidak ada kelemahannya Bapak Ibu, percaya sama saya. Gitu loh. Nah, sekarang saya akan menunjukkan seperti tadi saya bilang, saya men-sharing bisnis video pemasaran yang 3 menit. Coba Pak Edi tolong di-share video yang 3 menit Pak Edi. Beras adalah salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Setiap rumah wajib ada beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Pernah terbayang mendapat keuntungan dari bisnis beras? Ya, mungkin Anda langsung berpikir modal yang besar, stok beras, gudang, dan keribetan yang lainnya. Tapi, bagaimana jika Anda bisa memulai bisnis beras hanya dengan modal Rp100.000 saja? Tanpa stok, tidak perlu gudang, tidak perlu kendaraan operasional, dan sudah ada yang mengirim beras-beras tersebut kepada pelanggan-pelanggan Anda. PT Indo Supply Chain menyediakan fasilitas tersebut untuk Anda. Dengan membeli lisensi keagenan senilai Rp100.000 per tahun, semua fasilitas tersebut sudah Anda miliki. Yang perlu Anda lakukan sederhana sekali. Yang pertama, membeli lisensi keagenan senilai Rp100.000 untuk 1 tahun. Kedua, belanja beras minimum 5 kg per bulan dari PT Indo Supply Chain yang bisa Anda lakukan secara online. Yang ketiga, ajak teman Anda untuk melakukan langkah pertama dan kedua. Anda mendapatkan keuntungan 1% dari total pembelanjaan beras 10 generasi Anda. Seberapa besar? Mari kita saksikan perhitungan berikut ini. Anggaplah dalam 1 bulan Anda mengajak 5 orang untuk berbelanja beras di PT Indo Supply Chain. Lalu bulan berikutnya 5 orang ini juga melakukan hal yang sama dan dilakukan sampai 10 generasi Anda.
Jika masing-masing setiap bulan berbelanja hanya 5 kg beras saja, maka inilah tabel penghasilan Anda. Di bulan ke-6, penghasilan Anda mencapai 12,4 juta rupiah. Bulan ke-7, 62,2 juta rupiah. Bulan ke-8, 311 juta rupiah. Bulan ke-9, 1,5 miliar rupiah. Bulan ke-10, 7,7 miliar rupiah. Inilah potensi penghasilan yang bisa Anda dapatkan hanya dengan memindahkan belanja beras Anda dan mengajak teman-teman Anda untuk berbelanja beras di PT Indo Supply Chain. Tidak perlu ragu akan legalitas dari PT Indo Supply Chain. Perusahaan ini sah, memiliki SIUP L dan tergabung dalam anggota APLI yang menyatakan keresmiannya perusahaan ini menggunakan sistem jaringan. Halo saudara, kita bertemu lagi. Dan kali ini kita berbicara tentang apa sih ISC itu? ISC itu adalah proses beralih pindah beli tanpa menambah beban Anda. Beralih itu seperti dulu kalau naik ojek itu harus ke pangkalan, sekarang naik ojek online. Dulu belanja ke warung pindah ke mall, lalu sekarang belanja online. Dulu baca berita di koran, sekarang baca berita online. Lalu apa sih untungnya untuk saya? Saudara, dengarkan baik-baik. Keuntungan yang pertama adalah bahwa barang belanjaan Anda akan diantar ke rumah, dan ini prinsip belanja online. Yang kedua adalah Anda mendapatkan komisi 1% dari setiap pembelian Anda. Di tempat lain, Anda tidak mendapatkan ini. Yang ketiga, komisi Anda akan bertambah ketika Anda referensikan minimal kepada 5 orang. Sekarang saatnya pergunakan smartphone Anda untuk bisnis. Work from home. Kerja hanya Kopas and Share, pesan beras lewat aplikasi, transferan masuk ke rekening Anda. Perhatikan tabel berikut. Uang pendaftaran Anda yang 100.000 dan komisi yang 1% itu akan memberikan penghasilan yang semakin besar kepada Anda ketika Anda referensikan kepada minimal 5 orang. Jadi saudara perhatikan bahwa uang 100.000 Anda bisa menghasilkan uang yang semakin banyak untuk Anda. Ingat saudara, di ISC Anda bisa jadi juragan beras tanpa harus berpikir gudang, stok beras, cara pengirimannya. Di ISC pun Anda bisa jadi jutawan hanya dengan modal 100.000. Sekarang waktu terbaik buat Anda saudara, sebab bisnis yang waktunya panjang adalah beras. We wish for your success and chat the person who share you this.